Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai Rakernas Partai Nasdem, di mana dalam Rakernas itu akan menentukan siapa yang akan diusung di Pilpres 2024. Dan ternyata kita sudah melihat teman-teman, dari 34 DPW, ternyata 32 DPW itu mendukung atau mengusulkan Pak Anies untuk menjadi Capres 2024. Jadi ini sudah hampir 100% DPW Partai Nasdem ini mendukung Pak Anies, mengusulkan Pak Anies untuk menjadi calon presiden. Sehingga menurut saya memang Pak Surya Paloh sudah harus menentukan ternyata calon presiden dari Partai Nasdem adalah Pak Anies Baswedan. Walaupun kita melihat ada 29 DPW ini yang mendukung Ganjar, ada 16 DPW yang mendukung Erick Thohir. Jadi kalau kita lihat grafiknya, yang tertinggi Anies, kemudian yang bawah Ganjar, yang ketiga adalah Erick Thohir. Tetapi kalau kita melihat teman-teman, sekali lagi pihak PDIP itu sudah jauh-jauh hari mengatakan jangan membaca kader kami, yaitu Ganjar. Artinya Ganjar tidak diinginkan atau tidak boleh diusulkan dari partai lain selain dari PDIP. Dan kemarin kita juga sudah melihat pernyataan dari Pak Ganjar. Pak Ganjar juga mengatakan menolak jika diusulkan dari partai lain. Karena Pak Ganjar adalah kader dari PDIP. Dia akan tunduk dan patuh kepada aturan PDIP. Karena untuk seorang calon presiden di PDIP itu ditentukan oleh Megawati Soekarno Putri. Sementara di elit PDIP itu banyak yang mendukung Puan Maharani untuk maju di 2024. Nah, ini ada hal yang menarik teman-teman terkait politik identitas. Ternyata hari ini Pak JK ini diundang untuk memberikan seminar di acara Rakernas Nasdem. Dia menyinggung terkait politik identitas karena politik identitas ini hari-hari ini ramai dibicarakan. Bahkan di Pilpres 2019 kemarin katanya politik identitas itu subur. Nah, ini menarik teman-teman untuk kita bahas. Kenapa politik identitas itu kok dipermasalahkan? Jadi kalau menurut pendapat saya sebenarnya tidak ada masalah sih terkait politik identitas. Kenapa? Sebagai seorang Muslim, sebagai orang Islam, ini apa salahnya kalau memilih partai Islam? Dan inilah akhirnya dibahas oleh Yusuf Kala teman-teman di acara seminar tadi di Partai Nasdem. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. JK mengatakan politik identitas di RI sudah sangat cair. Marak saat Soekarno dengan Nasakom, agama komunis. Nasakom, Nasional Agama Komunis teman-teman. Itu ternyata sudah ada sejak dulu, sejak di era Soekarno. Namun menurut JK teman-teman, hari-hari ini sudah mulai cair terkait politik identitas sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Dan bukan menjadi hal yang berbahaya bagi Indonesia. Karena sekarang ini sudah sangat cair katanya seperti itu. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyinggung politik identitas. Politik identitas sempat menjadi perdebatan hangat pada pemilu 2019. Namun menurut JK, politik identitas yang terjadi di Indonesia saat ini sangat cair bila dibandingkan dengan zaman Presiden ke-1 Soekarno. Sebenarnya politik identitas sudah sangat cair. Justru politik identitas marak pada tahun 1960-an saat Bung Karno dengan Nasakom. Di situ politik identitas secara jelas, sekarang tidak, kata JK dalam seminar kebangsaan Nasdem di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis 16 Juni 2022. JK pun mencontohkan saat ini tidak ada partai yang 100% agama. Partai seperti PKB, kata JK, bahkan tidak 100% beridentitas Islam. Nah, ini cukup jelas yang disampaikan JK. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, yang ini pendukungnya atau pemilih suaranya dari NU, ini menurut JK, PKB itu tidak 100% yang mendukung atau pengurusnya itu dari umat Islam. Berarti ada umat selain Islam yang masuk di PKB. PKB PAN, ketuanya di Papua dan lain-lain tokoh Kristen. Tidak ada lagi 100% beridentitas Islam.
Semua katakan nasional religius. Sama dalam prakteknya Nasdem. Hari kedua Ramadan sudah buka bersama, tapi PKB belum. Jadi sudah semua partai jelasnya. PAN, PKS katakan nasional religius, bukan Islam. Jadi cair. Saat Bung Karno dengan Nasakom itu identitas betul. Sekarang nggak ada, kita bersyukur lanjutnya. Hal lain yang berbeda dalam politik Indonesia saat ini adalah ciri khas partai. JK mencontohkan, Partai Republik di Amerika Serikat lebih ke arah pemuda dan kapitalis, sementara Partai Demokrat Amerika lebih untuk menengah ke bawah. Kita juga tidak bedakan tujuan, oleh karena itu MPR pada 4 pilar, ini tanggapan saya kita bayangkan ada perbedaan besar di partai-partai. Sama saja partai Islam atau nasional, kalau kampanye sowan ke pesantren, bicara ke Kiai NU dan MU, sehingga tidak ada batasan keras seperti dulu, pungkasnya. Ini cukup bagus teman-teman yang disampaikan oleh Yusuf Kalla. Sebenarnya politik identitas saat ini sudah cair. Kenapa? Karena tidak 100% pengurus atau anggota sebuah partai politik itu beridentitas yang sama seperti PKB. Tidak semuanya pemilih PKB atau pengurus PKB itu dari umat Islam. Bisa jadi dari umat selain Islam. Demikian juga dengan PAN, PKS juga begitu. Mungkin kalau kita melihat politik identitas itu orang yang sering menggunakan ayat-ayat Al-Quran dalam kampanye. Nah, saya pikir ini juga tidak begitu masalah kan? Kalau yang dihadapi itu adalah pemilihnya dari umat Islam, memakai dalil agama, apa masalahnya? Kemudian pada waktu mau pilkada atau mau pilpres atau mau pemilu, ada kandidat calon kepala daerah sowan ke Kiai NU atau ke Kiai Muhammadiyah. Apakah itu dikatakan dengan politik identitas? Saya pikir ini kan biasa saja. Kalau itu dikatakan politik identitas ya tidak masalah kan? Karena semuanya menggunakan seperti itu. Bahkan seorang calon yang bukan seorang muslim sekalipun, mereka biasa memakai pakaian seperti yang dipakai umat Islam. Ada memakai kopiah, ada memakai baju koko, dan sebagainya. Jadi melambangkan sosok seorang muslim, padahal dia bukan seorang muslim. Jadi hal-hal yang sifatnya politik identitas itu tidak dipersoalkan, karena itu sebenarnya tidak membahayakan terkait demokrasi. Demokrasi yang sedang kita jalankan hari-hari ini teman-teman, karena setiap pemilu 5 tahunan itu pasti terjadi itu. Pasti terjadi ya seperti politik identitas. Ada seorang calon datang ke kiai, datang ke pesantren. Padahal biasanya tidak seperti itu. Ada juga seorang calon biasanya tidak memakai jilbab, kemudian memakai jilbab. Nah, setelah itu dilepas lagi. Artinya kalau saya melihat tidak ada persoalan terkait politik identitas. Hanya saja mereka-mereka yang mencoba untuk mengotak-atik, untuk memojokkan kelompok-kelompok tertentu dengan kalimat atau kata-kata politik identitas. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak JK. Sebenarnya politik identitas kita itu sudah cair. Ini sangat berbeda pada waktu era Bung Karno dengan adanya Nasakom. Nasional, komunis, agama. Nasional, agama, komunis. Ini identitasnya cukup jelas teman-teman. Jadi siapa yang memilih nasionalis, siapa yang memilih komunis, siapa yang memilih agama, ini identitas sangat jelas sekali karena ada 3 partai. Dan kalau kita lihat banyak partai-partai yang bermunculan saat ini. Nah, semakin banyak partai maka sebenarnya politik identitas bukan hal yang tabu, bukan hal yang dipersoalkan dan bukan hal yang berbahaya. Karena banyak partai politik. Di antaranya partai politik itu ada yang berbasis Islam, partai Islam. Dan saya pikir juga tidak ada masalah kan. Yang menjadi masalah adalah kalau pemilu itu dilakukan dengan cara yang curang. Misalkan kertas suara yang belum waktunya dicoblos hari H itu sudah dicoblos duluan. Kemarin kan ada hal seperti itu. Kemudian hasil rekapitulasi suara. Jadi antara yang ada di TPS kemudian yang disetorkan ke pusat ini berbeda.
Jadi hal-hal seperti itu yang seharusnya menjadi perhatian. Bukan masalah politik identitas yang sebenarnya apa maksudnya. Jadi itu teman-teman, hal yang menarik yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla terkait politik identitas yang dia katakan ternyata sudah cair, sudah tidak ada masalah dan tidak berbahaya politik identitas itu. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.